Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelum kita kuliah pada pagi hari ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Kelas MKS 3B, silahkan nanti presensi hari ini minggu ketiga ya. Silahkan diisi presensinya. Baik, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang manajemen keuangan. Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu. Kira-kira untuk materi yang kemarin, ada yang masih ingat gak apa itu manajemen keuangan? Ya, silakan Mbak, yang keras suaranya. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan uang dan aset keuangan. Oke, manajemen keuangan adalah segala aktivitas tentang pengelolaan aset keuangan. Ada yang lainnya yang masih ingat? Silakan. Manajemen keuangan menurut prinsip POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling tentang keuangan. Oke, manajemen keuangan menurut prinsip POAC. P-nya apa? Planning, perencanaan. O-nya? Organizing, artinya pengorganisasian. A-nya actuating, artinya implementasi. Yang terakhir, C-nya kontrol, atau artinya pengawasan. Sama dengan prinsip manajemen keuangan adalah aktivitas mulai dari perencanaan sampai evaluasi, di mana dilaksanakan dalam rangka mengelola suatu aset keuangan di perusahaan. Oke, sekarang lebih lanjut kita akan belajar materi kita hari ini sesuai dengan capaian pembelajaran, yaitu tentang teori, prinsip, konsep manajemen keuangan serta perhitungan EVA atau Economic Value Added. Nah, teori agensi. Nah, saya akan menjelaskan teori agensi. Teori agensi ini adalah salah satu teori dari cabang ilmu ekonomi ya, yang berhubungan tentang agent dan juga prinsipal. Siapa sih agent? Siapa sih prinsipal? Akan saya jelaskan. Nah, di sini di teori agensi yang saya ambil dari teorinya Jensen dan McLean tahun 1976 dalam bukunya Horn dan juga Wakowitz 2019. Di sini seorang prinsipal adalah mereka-mereka yang mengatur, memberikan aturan, memberikan arahan kepada para agent, yaitu adalah karyawan untuk melaksanakan kegiatan operasional di suatu perusahaan. Contohnya Bu Mega sebagai prinsipal di sini. Saya akan memberikan organizing, pengorganisasian. Oke, CEO A, CEO B, CEO C memiliki tugas dan fungsi ABCD misalnya. Kemudian karyawannya melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Pun demikian, para prinsipal juga harus memberikan gaji yang sesuai dengan kinerja para karyawannya, dan juga perlunya ada pengawasan di sini. Misalnya, Bu Mega di sini sebagai dosen atau sebagai prinsipal. Kalian mahasiswa ada sebagai agent. Kalau kalian ada ujian, Bu Mega memberikan nilai yang sama kepada mahasiswa yang ngerjakannya bagus, selesai semua, sama yang tidak selesai. Kira-kira bagaimana? Tidak adil. Kenapa kok tidak adil? Tidak sesuai, karena nilainya seharusnya sesuai dengan proporsional. Misalnya ada yang terlambat datang, kemudian mendapatkan sanksi atau mendapatkan punishment. Kalau itu tidak sesuai dengan masing-masing mahasiswa, maka akan menimbulkan yang namanya crowded atau permasalahan secara internal. Oleh sebab itu di sini kita ada kontrak belajar. Nah, penilaiannya berdasarkan ada ujiannya, kemudian dari presensinya seperti apa, ada tugas individu, kemudian ada tugas secara kelompok. Nah, itu semuanya nanti akan dilaksanakan juga secara agensi. Sama di perusahaan juga seperti itu contohnya. Nah, lanjut. Prinsip-prinsip manajemen keuangan menurut Horn dan juga Wakowitz. Tolong saya dibacakan Mas yang di depan.
membuat perusahaan untuk memastikan ekuiditas yang optimal. Yang kelima ada prinsip struktur modal, yaitu menggabungkan utang dan ekuiditas untuk mencapai biaya modal terendah sambil mengelola risiko finansial. Yang keenam yaitu ada prinsip transparan dan akuntabilitas, yaitu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya serta memastikan tindakan keuangan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, prinsip-prinsip manajemen keuangan menurut Horn dan juga Wolkowicz tahun 2019. Yang pertama adalah keselarasan tujuan. Coba saya recall lagi materi minggu kemarin. Apa sih tujuan dari perusahaan? Angkat tangan yang masih ingat. Tujuan perusahaan. Silakan. Memperoleh untung yang maksimal. Apalagi tujuan perusahaan? Selain untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, silakan. Mensejahterakan pemegang saham. Ada yang lain? Profit. Kesejahteraan pemegang saham. Yang lainnya? Apalagi tujuan perusahaan, silakan. Ya, optimalisasi laba itu sama dengan profit ya. Perusahaan itu ingin mendapatkan laba yang optimal. Kemudian mensejahterakan yang namanya pemegang saham. Ada lagi yang lain? Masih ingat konsep triple P? Profit, people, dan planet? Nah, ada profit, people, dan planet. Perusahaan punya tugas 3. Yang pertama profit, mengelola, memaksimalkan laba perusahaan. People, mensejahterakan tidak hanya pemegang saham ya, tapi juga stakeholder, pemangku kepentingan. Siapa saja stakeholder? Ada kreditur, ada pemasok, kemudian ada karyawan, bahkan ada konsumen. Konsumen, kita di sini sebagai konsumen juga perlu disejahterakan. Kenapa? Karena kita sebagai pemakai produk dari perusahaan tersebut. Kalau kita puas dengan produk yang kita beli, apa yang kita lakukan? Kita puas nih dengan suatu produk skincare misalnya. Nah, perusahaan ini di bidang skincare. Kita puas dengan produk tersebut, apa yang kita lakukan? Beli lagi. Selain itu, merekomendasikan. Ada lagi, memberikan review yang baik. Ini kan penting bagi perusahaan. Coba kalau kita misalnya mau beli produk, kita lihat reviewnya dulu nggak? Nah, selain harga ya, biasanya kan harganya gimana? Harganya cukup affordable nggak dengan kualitas yang diberikan? Kita lihat reviewnya. Oh, ternyata para pemakai ini bagus. Artinya apa? Ketika kita merasa sejahtera, ketika kita merasa puas dengan produk yang dihasilkan perusahaan, kecenderungannya kita akan mempromosikan juga secara sukarela ke orang lain. Ini loh cobaan produk ini. Produk ini bagus. Silahkan nanti dikasih testimoni. Begitu ya. Itu adalah prinsip keselarasan dengan tujuan. Tidak hanya terhadap profit atau laba, tapi juga kesejahteraan para pemegang saham, kemudian pemangku kepentingan, dan juga planet. Planetnya itu adalah buminya atau lingkungannya juga harus dijaga. Pengelolaan limbah dan juga CSR. Apa CSR? Yang keras, corporate social responsibility. Betul banget, tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan kemudian memberikan tanggung jawabnya, misalnya dalam bidang pendidikan, diberikan beasiswa, diberikan hutan kota atau tempat-tempat yang bisa digunakan dalam aktivitas publik atau yang bisa diakses oleh masyarakat. Oke, yang kedua, prinsip nilai waktu uang. Nah, ini menarik. Misalnya begini, Bu Mega punya uang 1 juta yang akan saya kasihkan ke kalian. Misalnya saya punya uang 1 juta yang akan saya kasihkan ke kalian. Ada 2 pilihan. Uang 1 juta itu saya berikan sekarang dan saya berikan 2 tahun lagi. Kira-kira kalian memilih yang mana? Angkat tangan coba. Yang memilih 2 tahun lagi, angkat tangan. Yang memilih sekarang.
Yang mau sekarang, tak kasih uang nih, saya bawa 1 juta, 1 juta. Mau saya kasih sekarang atau 2 tahun lagi? Yang mau saya kasih sekarang angkat tangan. Kalau bisa dikasih setiap hari ya Bu, gitu. Oke, kenapa Mas? Kenapa kok kepengen dikasih uang 1 juta itu sekarang, kok nggak 2 tahun lagi? Karena mungkin 2 tahun lagi mata uang menurun. Karena mungkin 2 tahun lagi mata uang menurun. Oke, masih bisa diterima. Yang lain, kenapa kok uangnya sekarang? Silakan, kenapa? Karena butuh sekarang. Karena butuhnya akeh. Karena butuhnya sekarang, Bu. Oke, ada yang lain nggak? Coba Masnya, kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Kenapa memilih saya kasih uang 1 juta itu sekarang kok nggak 2 tahun lagi, padahal nominalnya sama? Karena pengen sekarang. Karena pengen sekarang. Oke, kalau misal begini ya sudah. Kalau sekarang saya kasih 1 juta, tapi kalau 2 tahun lagi saya tambah deh 200.000. Jadi kalian akan mendapatkan uang 1.200.000. Kalau sekarang dapatnya cuma 1 juta. Pilih yang mana? Tetap pilih yang sekarang. Saya tambah 200.000 loh, 2 tahun lagi. Kenapa? Kira-kira kenapa alasannya? Silakan Mas. Kenapa 2 tahun lagi? Karena sekarang masih punya 1 juta. Bagus. Saya sekarang masih punya 1 juta Bu, jadi saya nggak perlu 1,2-nya 2 tahun lagi nggak apa-apa. Coba yang lain, kenapa kok tetap kekeh milih sekarang daripada 2 tahun lagi saya kasih 1,2? Kenapa kira-kira? Ada satu clue yang bagus tadi dari Masnya. Namanya siapa Mas? Rian. Mas Rian. Katanya nanti kalau 2 tahun lagi nggak bisa beli barang yang sama dengan uang 1 juta itu. Coba, ada yang mau ngasih tanggapan lain nggak? Silahkan. Mas yang belakang coba. Nah yang ganteng ini coba. Ya baju putih silahkan. Milih yang mana? Yang sekarang Kenapa? Alasannya? bisa saya simpan terlebih dahulu. Bisa disimpan terlebih dahulu, diinvestasikan, kemudian Lagi bisa lebih besar. nah, ini diinvestasikan sekarang, 2 tahun lagi kira-kira bisa lebih besar dari 200.000. Bener atau salah? Bener, karena ada nilai waktu dari uang tadi. Jadi kalian bisa menyimpulkan kenapa kok kalian memilih sekarang. Alasannya kenapa? Kalau 1 juta itu kita pakai sekarang, mungkin barangnya nggak akan sama dengan yang kita inginkan, walaupun saya tambah 1,2. Apalagi kalau diinvestasikan, waduh, bunga bertingkat dong. Contohnya bunga bertingkat, misalnya saya menabung di bank. Bank memberikan keuntungan 1% saja setiap bulan. Saya nabung 1 juta. Bulan depan saya menerima tambahan sebanyak 1% dari 1 juta, 10.000. Di bulan kedua saya mendapatkan apakah 20.000 ataukah 1.020.000 plus 1%? Ayo. Ada yang namanya bunga bertingkat ya, bunga diskonto. Nanti lebih lanjut di materi yang berikutnya kalian akan belajar tentang nilai waktu dari uang. Namun pada dasarnya nilai waktu dari uang itu benar yang dikatakan Mas siapa namanya? Wisnu. Mas Wisnu. Siapa Wisnu betul? Isnu. Iya Mas Isnu. Mohon maaf ya Mas. Oke. Jadi nilai waktu uang sekarang, kalau saya sekarang punya uang 1 juta, saya kelola, saya investasikan 2 tahun lagi mungkin bisa 3-4 kali lipat apabila saya benar menaruh nilai investasinya. Karena di dalam investasi itu banyak sekali loh perusahaan yang sudah bagus atau namanya blue chips yang bisa ngasih keuntungan 15-20% per tahun. Semenarik itu untuk investasi. Makanya kalian itu tidak salah jurusan di manajemen keuangan ya. Nanti kita tidak hanya belajar secara teori, di pertemuan berikutnya kita akan belajar juga terkait dengan praktikum mengenai investasi. Oke, selanjutnya
Ada prinsip resiko dan pengembalian. Iya. Misalnya perusahaan ini dia jual produk-produk yang cepat kadaluarsa atau misalnya ada makanan. Pengelolaannya harus ekstra. Mereka harus punya mesin-mesin untuk menyimpan bahan-bahan bakunya supaya bisa tahan lama dan juga resiko-resiko yang terjadi. Kira-kira apa resiko suatu perusahaan ketika mereka menyimpan barang baku yang memiliki nilai kadaluarsa cepat? Resikonya apa? Gimana? Perusahaannya merugi. Oke, selain itu misalnya kita jualan kuliner nih. Kita mau jual kuliner. Kan barangnya harus disimpan dengan baik kalau nggak cepat basi. Kira-kira apa masalah yang akan timbul? Turunnya kualitas, apalagi? Apa ya masalah ketika kita mau jualan kuliner ya? Listrik mati masalah nggak? Listrik mati masalah nggak? Kenapa kok masalah? Frozen food dia akan mencair. Akhirnya kualitasnya tadi menurun. Kemudian ada lagi prinsip likuiditas dan juga efisiensi. Terkait dengan likuiditas itu adalah suatu aset yang lancar ya. Yang lancar itu artinya asetnya mudah untuk dicairkan dalam kurun waktu satu. Contohnya apa aset lancar? Modal, apa lagi? Hutang, iya. Jadi liquid, pengelolaan hutangnya harus bagus. Modal yang dihasilkan harus cukup. Dan juga efisien. Kemudian yang kelima, prinsip struktur modal. Nah, dalam pembuatan struktur modal harus direncanakan dengan baik. Sekali lagi, perusahaan itu dimulai dari pengelolaan dimulai dari P. P-nya yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi, rencana dalam struktur modal harus benar-benar fit. Harus sesuai. Jangan sampai modal yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Saya mau bikin misalnya jualan kue. Di dalam kue itu butuh modal 1 juta. Ternyata ketika beli bahan baku uangnya kurang. Nah, penghitungan HPP, harga pokok penjualannya pasti akan bermasalah. Jadi harus dinilai bahan bakunya berapa. Kemudian resiko-resikonya misalnya ada mati lampu, kita harus pengadaan kulkas misalnya. Blendernya yang bagus biar kualitasnya bisa tahan lama. Terkait dengan keputusan investasinya juga harus diperhatikan. Yang terakhir adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oke. Di dalam perusahaan, mereka wajib untuk memberikan laporan perusahaannya secara terbuka yang bisa diakses oleh publik itu kepada masyarakat ya. Bisa melalui website dari perusahaannya. Bisa juga dilakukan melalui websitenya BEI. Nah, kalau mau skripsi nih, nah biasanya itu kan mau lihat gimana sih hasil dari laporan perusahaan itu, sudah bagus atau belum, atau kurangnya apa, gitu ya. Oke, sampai di sini prinsip-prinsip manajemen keuangan ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas, oke. Nah, ini adalah contoh hasil penelitian dan juga PKM atau pengabdian kepada masyarakat tentang investasi. Tadi kan kita ngomongin nilai waktu uang, ada investasi. Ini adalah nggak kelihatan, nanti akan saya beri kasih linknya. Ini ada beberapa kakak tingkat kalian yang sudah selesai dalam melakukan skripsi atau penulisan tugas akhir itu dalam bentuk investasi. Saya bacakan ya. Yang pertama itu hasil penelitiannya tentang pengaruh pengetahuan investasi dan literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa non-FEBI. Nah, kalau biasanya kan dinilai itu mahasiswa FEBI yang sudah mendapatkan mata kuliah pasar modal misalnya. Ya ini bagus, dia penelitiannya adalah yang non-FEBI, mahasiswa yang ada di Tarbiyah, di Usuluddin, dan juga ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kemudian ada juga PKM terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat membantu UMKM untuk
mengelola keuangannya, membuat laporan keuangan. Itu juga bisa nanti dijadikan tugas akhir. Nanti kalian saya kasih project. Nah, selanjutnya, investasi sendiri itu juga diatur dalam keilmuan secara Islam. Nah, pasar modal syariah itu juga ada aturannya dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aman, ada pasar modal syariah, ada reksadana syariah, dan juga ada suku. Kalau pasar modal kita tahu saham ya, saham yang terindeks JII, Jakarta Islamic Index. Nah, itu adalah saham-saham syariah yang kita bisa pilih. Kemudian ada reksadana syariah. Kemudian ada suku. Suku ini bisa suku retail, bisa juga suku tabungan yang bisa kita kelola. Oke. Nah, ini ada video pembelajaran. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, kalau kalian mau mempelajarinya lagi, ada link YouTube-nya. Nanti saya share di grup WA kelas ya, tapi sedikit saja. Akan saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini. Sahabat belajar ilmu, bertemu lagi dengan saya Wega Pihimaksari. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar ilmu yang baru, yaitu terkait dengan teori, konsep, prinsip manajemen keuangan, dan juga bagaimana kita cara menghitung economic fair edit. Oke, nanti lebih lanjutnya akan saya share ya untuk videonya. Dan juga, akan ada tugas kelompok yang akan saya bagi. 9, ada 9 kelompok ya. Saya ingatkan akan ada 9 kelompok. Yang pertama yaitu tentang nilai waktu dari uang. Kemudian ada analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, analisis rasio profitabilitas, analisis rasio aktivitas, kemudian ada valuasi saham, valuasi obligasi, kemudian finansial teknologi terkait peer-to-peer lending. Ada yang tahu P2P? Pinjol. Nah, pinjol. Siapa yang kena pinjol nih? Itu pakai P2P. Dan yang terakhir adanya tentang KRIS. Ya, Quick Response Code Indonesian Standard. Kita sudah sampai pada tahap akhir. Hari ini kita belajar tentang teori agensi. Coba ada yang bisa menjelaskan teori agensi itu seperti apa? Teori agensi adalah teori tentang teori agensi. Teori tentang betul agen dan juga prinsipal. Agen adalah karyawan, sementara prinsipal adalah pemegang saham atau mereka dewan direksi yang bisa mengatur para prinsipal tersebut. Kemudian ada nilai waktu dari uang terkait dengan investasi. Sudah siap berinvestasi setelah ini dengan saya? Saya bantu ya, bagaimana kita investasi langsung, bagaimana kita cara praktikum terkait dengan investasi. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti akan saya bagi tugas kelompok sesuai dengan yang sudah saya tampilkan di depan. Pada intinya, mata kuliah kata kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi ya, belajar manajemen keuangan. Kita tidak hanya pinter secara teori, tapi kita harus tahu menempatkan diri bagaimana kemudian kita bisa investasi di tempat yang tetap dengan nilai waktu yang bisa diperkirakan, yang bisa diperhitungkan. Baik, sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa selesai. Akhir kata, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.